Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar lo hari ini, Bro Ensis? Ya, gue doain tetap sehat selalu, ya, dan tetap semangat, ya, kayak biasa, Bro Ensis. Ya, gue ketemu lagi sama lu di acara apa? Super Semar Laupung Podcast, ya kan? Ini kalau kali ini gue beda dikit nih, ya. Super Semar Laupung Podcast, Bro Ensis, ya. Jadi gini. Kalau biasa gue ngomong terakhir, ini gue ngomong di muka dulu sebelum gue mulai jawab pertanyaan lu pada ya. Jangan lupa Bro Ensis, kalau lu yang pada udah seneng dengan pantengin channel kita, jangan lupa di subscribe ya, di subscribe terus diklik tuh loncengnya ya. Jadi apa? Biar ada kode notifikasinya. Jadi setiap kalau konten baru nongol, lu udah bisa langsung tahu ya. Dan kalau lu yang baru ketemuin channel ini, jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya ya. Dan kalau lu yang udah pada subscribe dan klik loncengnya, gue minta tolong bantu share ya, bantu di share ya, biar apa ya, mudah-mudahan dengan adanya siaran Super Semar Laupung Podcast konten ini ya, kita bisa saling saling ngingetin apa masalah-masalah yang harus kita hindarin sesuai dengan perundang-undangan yang ada gitu loh Bro Ensis ya. Karena tujuan gue sama temen-temen tim ya bikin Super Semar Laupung Podcast konten ini apa ya, buat mengedukasi, insya Allah ya. Oke, itu aja. Dan juga gue biasa nih, pasti lu juga tetap sama ya, bosen kalau gue ngomong. Tapi karena dari awal juga gue dengan teman-teman itu kan memang hostnya itu gue sama Bro Johnson ya. Nah jadi gue tetap seperti biasa nih, gue minta maaf atas nama dia belum bisa hadir bro, karena kondisinya belum sehat-sehat ya. Jadi seperti biasa juga doain ya, biar Bro Johnson bisa bareng sama gue, sama tim kreatif semua yang ada di Super Semar Laupung Podcast. Buat apa? Bikin konten sama-sama gitu. Buat apa? Jawab pertanyaan lu pada, kan gitu ya. Oke, gini, seperti judul nih ya Bro Ensis, kalau di judul kan udah jelas tuh ya, nongol nih judulnya bentar lagi, penjual makanan kadaluarsa hati-hati. Nah oke, kita mulai aja ya. Jadi kenapa sih kita namain, gue sama temen-temen namain konten kali ini judulnya penjual makanan kadaluarsa hati-hati, ya itu karena apa? Dari pertanyaan lo yang masuk ya Bro Ensis ya. Oke, gue mulai aja, gak pakai lama-lama, takutnya ntar lo keburu suntuk ya. Oke, gue bacain ya pertanyaannya ya. Jadi kali ini kita ngejawab pertanyaan dari seorang sister. Sister bro, ya kan? Nah oke. Seperti biasa ya Bro Ensis ya, gue minta maaf ya, gue gak bisa bacain namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Untuk om, tante di sana, gue mau nanya nih ya. Karena belum lama kan mami gue, mamanya dipanggil mami Bro Ensis ya. Belum lama mami gue kan beli makanan di salah satu toko, tapi gue nggak sebut namanya ya, emang nggak boleh disebut. Lu sebut ya, gue nggak sebutin di sini. Ngaco lu sis ya. Oke. Mami gue beli makanan tuh berupa makanan dalam kemasan. Ternyata mami gue juga ceroboh, dan ternyata di makanan itu tanggal kadaluarsanya sudah lewat, tapi keburu dikonsumsi sama mami gue. Tapi ternyata setelah mami gue makan tuh alhamdulillah sih nggak apa-apa. Akhirnya udah, kami tadinya mau apa nih, tulisannya kagak jelas sis. Oh mau komplain dia Bro Ensis, gue mau komplain, tapi gue sama mami gue akhirnya berpikir udahlah ikhlas aja. Mudah-mudahan kedepannya itu toko juga sadar diri. Ngapain kita komplain? Kalau kita komplain juga belum tentu dia terima. Kalau dia nggak terima kan repot jadi urusannya. Nah ini lu salah sis, lain kali lu komplain biar dia itu toko lebih hati-hati ya gitu lu sis ya. Gue lanjutin baca ya. Jadi setelah kejadian itu gue sama mami gue tiap beli makanan lebih hati-hati. Begini yang gue mau tanya sama lu semua yang di sono Super Semar Laupung Podcast Team, apakah kalau makanan kadaluarsanya itu bisa kena masalah hukum? Itu aja sih. Sebelumnya terima kasih ya buat lu semua. Thank you banyak banget lu sis ya kan. Oke, gue bacain lagi deh ya. Gitu aja, dan semoga pertanyaan lu bisa memberikan gue pencerahan. Pencerahannya banyak dia tulis Bro Ensis, pencerahan. Oke, thank you lagi deh, gitu aja. Gue tunggu jawabannya. Oke, thank you juga buat lu sis ya. Kacau, lu lain kali nulis yang kepanjangan sis. Gue ini keder juga ya. Tapi maaf, gak apa-apa sih, gue bacain aja. Tadi kan udah ya. Oke, begini. Gue mulai masuk ya ke jawaban untuk lu sis yang mengirim kita pertanyaan ya.
Makanya kenapa nih ini judul kali ini kita namain penjual makanan kadaluarsa hati-hati. Sesuai pertanyaan lu sis. Oke, kita mulai ya bro and sis ya, kita bahas nih. Jadi gini, kalau mengenai makanan kadaluarsa ya, baik itu yang dalam kemasan ataupun yang tidak dalam kemasan. Kalau tidak dalam kemasan tuh sih jarang ya, kayak makanan-makanan kue-kue di pasar gitu jarang tuh ya. Biasanya sehari-hari punya ketemu sehari tuh yang gue tahu gitu ya, insya Allah yang gue tahu nih ya. Jadi yang kita bahas nih mungkin maksud pertanyaan lu sis makanan kemasan ya. Oke gini, kalau namanya kita pernah beli makanan atau minuman kadaluarsa itu paling mungkin kalau kita lagi apes ya atau kurang hati-hati pasti pernah ya di salah satu tempat yang menjual ya. Gue nggak sebutin nih, takutnya ntar ada macem-macem nih ya kan, gue ngeri juga ya kan ya gitu. Jadi intinya kalau lu pada beli makanan atau minuman yang dikemasan itu di salah satu tempat yang lu beli ya, toko lah kita maksud ya, atau lu beli makanan minuman yang kelihatannya aman-aman aja nih biasanya bro and sis, ternyata tahu-tahu di kadaluarsa ya. Nah jadi pertanyaan, itu bisa kena masalah hukumnya nggak yang menjualnya? Ya jelas bisa, sangat jelas bisa ya, gue bacain nih. Jadi kalau lu jual maaf maksud gue, kalau lu beli makanan ternyata makanan kemasan tuh kadaluarsa dan si pemilik toko tersebut yang menjual ke lu dia nggak hati-hati ya, mohon maaf nih ya, berarti dia akan berurusan dengan undang-undang ya. Gue bacain nih undang-undangnya apa sih kalau untuk makanan kadaluarsa itu ya. Gini, Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012 tentang pangan ya, atau kita singkat UU Pangan ya. Nah itu melarang tuh peredaran produk kadaluarsa di pasaran ya, khususnya pasal 90 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pangan ya. Isinya kayak gini, bahwa pangan kadaluarsa termasuk jenis pangan tercemar dan peredarannya dilarang ya. Peredaran pangan tercemar bisa menyebabkan sanksi administratif bagi pelakunya berupa denda, penghentian kegiatan, penarikan pangan, ganti rugi, bahkan pencabutan izin bro and sis ya. Nah itu kalau yang pasal 90. Nah di pasal 97-nya ya ayat 3 huruf G juga ada nih, gue bacain nih, ngejadiin kadaluarsa sebagai isi label yang harus tercantum di produknya ya. Isi label ini pun diatur dalam pasal 100 ayat 1, harus benar dan tidak boleh menyesatkan. Kalau label diganti, dihapus, dicabut, ditutup atau tanggal bulannya ditukar sesuai pasal 143 ya. Nah pelakunya bisa dipidana nih bro and sis, penjara paling lama 2 tahun bro and sis. Wah, dan dendanya paling banyak 4M bro and sis, buset banyak banget ya. Nah jadi gua sambung dulu ya, gue bacain lagi ya. Nah terus ini ada lagi nih, peraturan tentang kadaluarsa juga diatur tuh bro and sis di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang apa? Pelindungan konsumen ya, disebutnya apa itu? Pelinkos, pelindungan konsumen. Jadi Undang-Undang tentang pelindungan konsumen itu ada di pasal 8 ayat 1 huruf G ya. Isinya gini, disebut kalau tidak mencantumkan jangka waktu penggunaan produk alias kadaluarsa ya, itu dilarang. Pelanggarnya bisa dipidana nih bro and sis, penjara paling lama 5 tahun bro and sis, naik lagi ya, atau denda paling banyak 2M. Nah repot kan, repot banget kan bro and sis. Nah jadi kalau jualan makanan kadaluarsa aja dendanya bisa miliaran. Ya iyalah ya, secara makanan kadaluarsa itu udah nggak layak dimakan soalnya bro and sis, bisa ngerusak badan pula bro and sis ya. Jadi buat lu penjual, mudah-mudahan lu insya Allah jangan pada nakal ya, atau mungkin lebih teliti dalam lu jualan barang lu, karena apa ya, kasihan yang beli ya kan gitu. Nah jadi udah pada intinya aja ya buat lu khususnya yang ngirim pertanyaan sis ya. Jadi nih kalau saran gue bro and sis, kita ini semua harus sama-sama nih ya, maksud gue sama-sama apa ya, kita kawal peredaran produk makanan kemasan di Indonesia, di negara kita, biar apa, biar kita semua aman loh mengkonsumsi produk. Kalau bukan kita siapa lagi yang ngawal kan gitu ya. Nah jadi gua rasa dari pertanyaan lu sis udah terjawab nih insya Allah ya. Jadi kita ngambil jawaban ini juga sesuai aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada ya, sesuai pertanyaan lu. Dan jadi untuk konten kali ini bro and sis sesuai judul ya, penjual makanan kadaluarsa hati-hati. Nah gitu ya. Nah oke, sekarang gua lanjutin nih bro and sis. Jadi gini, lain kali khususnya lu sis kalau beli makanan lebih hati-hati. Nah gitu juga sama ya. Nah juga lu bagi pedagang-pedagang
mudah-mudahan insya Allah jangan ada yang nakal ya, tapi kalau ada yang nakal gue sih cuma ngingetin doang, hati-hati lu ya, ada undang-undangnya gitu aja udah. Oke, gua rasa mungkin pertanyaan lu itu sih sudah terjawab ya. Nah gitu, buat lu juga bro and sis, mudah-mudahan dari pertanyaan dia juga dapat apa ini, dapat ilmu baru ya. Khususnya apa, lebih hati-hati kalau beli makanan kemasan gitu aja ya. Tapi memang nggak semuanya sih pedagang yang bagus juga banyak ya gitu bro and sis. Nah oke ya, gua rasa udah terjawab ya sis ya. Oke, nah gini kawan-kawan, sebelum udahin nih isi konten kali ini ya, gue juga seperti biasa nih selalu ngingetin buat lo semua. Jadi kalau kita ini supaya terhindar nih dari setiap kegiatan kita keseharian di aktivitas kita ya, dari segala bentuk masalah hukum ataupun pelanggaran ataupun bisa menyangkut ke masalah undang-undang agar tidak kena nih ke kita ya, caranya gimana ya, seperti biasa ya, apa tuh ya kan, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan biasain hidup lu apa, disiplin bro and sis. Nah insya Allah tuh kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran, dan lu disiplin dalam kegiatan lu keseharian, itu semua yang namanya masalah pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang bisa lu hindarin gitu loh bro and sis. Jadi gua rasa untuk konten kali ini gitu dulu ya bro and sis, dan gue juga seperti biasa juga atas nama gue sendiri pribadi dan seluruh tim Super Semar Lovem Podcast, gue minta maaf nih kalau kita semua, khususnya gue yang wakilin, ada salah-salah kata. Kenapa? Kan gue manusia biasa ya, gitu aja baliknya ya. Dan juga buat lu bro and sis, tolong gue juga minta maaf ya, tolong dimaafin ya gitu loh. Jadi kalau lu yang pertanyaan ini belum dijawab, kayak biasa bro and sis, lu ngantri, lu nungguin ya, insya Allah pasti pertanyaan lu yang masuk akan kita jawab. Dan bagi lu nih yang mungkin mohon maaf ya, pertanyaannya belum ada, mau ngirim pertanyaan seperti biasa, nongol nih dia, lu kirim ke Super Semar Lovem Podcast ya kan. Di mana? Di email kami supersemarlovem@gmail.com gitu ya bro and sis. Nah juga sebelum gue pamit, gue juga seperti biasa nih di saat pandemi covid ini, gue minta nih sama lu semua, jangan lupa pesan mama ya. Apa sih pesan mama? Ya biasa, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Nah terus kebetulan nih kan kalau bulan ini kan cuacanya kan lumayan pancaroba nih ya. Jadi jangan lupa apa, pola makan lu, pola hidup lu diatur bro and sis, dan jangan lupa olahraga biar kondisi lu tetap fit ya gitu. Oke, nah jadi kalau sementara gua rasa itu dulu untuk konten kali ini ya bro and sis, dan juga buat lu sis yang udah dijawab, kita pamit dulu ya gitu ya bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.